Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala. Dawuh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dawe pripun la tatruk az-zikra. La tatruk aja ninggalaken sapa sira az-zikra ing eling karo Gusti Allah. Aja ninggalaken zikir eling maring Gusti, jangan meninggalkan ingat kepada Allah. Artinya Syekh Ibnu Athaillah mengarahkan kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah. Zikir itu ingat, eling, ya kan? Pertanyaannya, bagaimana kira-kira sampeyan bisa eling karo Gusti Allah? Logikanya begini, gambarannya. Mangrus, ceritanya berteman dengan Mang Kartono, ya kan? Contohnya seperti itu. Baik ki Mang Kartono ya, di logikanya begitu. Baiknya gimana? Ya dermawan, sering ngasih uang, ya kan? Sering ngasih rokok, sering ngasih apapun. Dina Mangrus ketemu dengan orang, dia bercerita tentang Mang Kartono terus, ya kan? Mang Kartono itu begini, Mang Kartono itu begini, bercerita terus. Karena kenapa? Mangrus iku sering nyeritakan Mang Kartono ya ketika duduk bersama teman-temannya. Ketika katakanlah ketemu dengan teman-temannya, karena dia bercerita eling, ingat kepada Mang Kartono karena dia kelingan ning Mang Kartono karena dia merasakan kebaikannya Mang Kartono. Ya kan? Mang Kartono baik konon. Sering mai duit, sering mai rokok, sering mai beras, sering mai dan lain sebagainya. Karena ingat kebaikannya. Pertanyaannya nih, diri kita kalau sampean kabeh, kenapa katakanlah tidak ingat kepada Allah? Pertanyaannya karena kita ini tidak pernah katakanlah ingat, tidak pernah katakanlah sadar akan kebaikan Allah. Prangsane napasnya sing dewek. Prangsane bisa melaku dewek. Prangsane bisa didodokna bisa dodok dewek. Prangsane bisa mangan dewek. Anda bisa berdiri karena itu diberdirikan oleh Allah. Anda bisa duduk karena didudukkan oleh Allah. Anda bisa berjalan karena dijalankan oleh Allah. Anda bisa apapun karena Anda dikendalikan Allah. Ya kan? Dikasih mata bisa melihat, dikasih oleh Allah. Ya kan? Dikasih semuanya. Kebaikan dari Allah itu tak terhitung. Cuma kita tidak pernah. Ya kan? Prangsane sing dewek. Ya kan? Prangsane sing dewek. Dina-dina Allah itu ngasih kebaikan terhadap diri Anda itu tidak pernah dihitung. Gak pernah kebaikan dari Allah. Gak pernah, sulit sekali untuk dihitung. Ya kan? Supaya ingat. Ya. Orang sesak napas, berapa yang dikeluarkan ketika masuk dokter? Mahal enggak? Mahal. Ya kan? Mahal. Baru ketika dia katakanlah sesak napasnya masuk di ICU, ketika dia katakanlah sembuh, mungkin saja dia merasakan bahwa nafas yang sampean hirup, nafas yang sehari-hari kita hirup ini begitu mahalnya. Karena prangsane napas itu digawe dewek, diusahakan dewek, tanpa ada pemberian dari Allah,
kita tidak pernah ingat kepada Allah. Karena apa persoalannya? Karena kita ini jarang, bahkan lupa akan kebaikan Allah. Ya kan? Prangsane deh, persyaratannya itu dulu. Ya, ketika Anda sukses itu dikasih oleh Allah. Ya kan? Ketika Anda katakanlah belum sukses pun sama, diuji oleh Allah. Ya kan? Semua kalau Anda menghitung kebaikan dari Allah sulit sekali untuk dihitung, bahkan banyak bermiliar-miliar kenikmatan yang dikasih oleh Allah pada diri kita. Ya kan? Itu persyaratan ingat dulu kepada Allah. Ya. Apakah pertanyaannya begitu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masyana untungnya. Tapi bagaimana ketika Anda berzikir? Ketika Anda katakanlah syarat dasar orang ingat kepada Allah, di antaranya adalah karena Anda mengingat akan kebaikan dari Allah. Itu syaratnya itu dulu. Kenapa Mang Rus itu ingat Mang Kartono? Karena keingat kebaikannya. Ya kan? Iya kan? Itu dulu, Pak. Ya. Jadi Syekh Ibnatullah itu menyarankan kepada kita harus ingat kepada Allah. Lalu bagaimana Anda kira-kira ingat kepada Allah? Ingatlah kebaikan dari Allah. Lidahmu ada rasa manis, lidahmu ada rasa pahit, lidahmu ada rasa getir, dan lain sebagainya. Itu pemberian dari Allah. Duduk, kehendaknya dewek, itu dikasih oleh Allah. Kalau Anda sudah, ya kan, menelusuri, belajar akan kebaikan dari Allah, maka mungkin saja atau bisa saja terjadi pada diri Anda ingat kepada Allah. Ya kan? Jadi bagaimana orang ingat kepada Allah? Ya kan? Bisa lewat sampean ikut berzikir bareng, bisa lagi duduk, ya kan? Bisa lagi berdiri, bisa dan lain sebagainya. Ya kan, kalau sudah telah tingkatannya ke sana, itu akan terus ingat kepada Allah. Ya kan? Zikir itu ingat kepada Allah. Ya. Bisa kelawan hitungan la ilaha illallah, bisa kelawan hitungan ya Rozak, bisa kelawan hitungan Allah. Tapi yang sejatinya zikir, hatimu sadar, ya kan? Mengingat kepada Allah. Dari mana? Dari sampeyan menyadari akan kebaikan Allah dulu. Ya kan? Iya emang son kono. Sawai dadi dipaini Gusti Allah. Anda dikasih rezeki, dikasih oleh Allah. Semuanya dulu syaratnya itu dulu. Tanpa ada dasar seperti itu, maka pikiran kita itu nantinya sekedar ucapan, belum nyampe kepada hati. Ya Mas Son, belum nyampe kepada hati. Udah satu aja Anda pikirkan, mata kamu harganya berapa? Ya, Mas Son, mata kita li hargai pira hargane. Kapan sampean merasakan bahwa apa begitu berharganya punya mata? Ya tadi itu dulu. Karena Anda jarang sakit mata atau belum diuji, ya kan? Belum diuji ketika Anda sakit untuk tidak bisa melihat. Ya kan? Itu dulu syaratnya. Ya, syaratnya itu dulu. Bocah lanang kalian bocah wadone. Ya cerita. Ya kan? Ketemu karokin cerita bocah wadone pacarnya. Ketemu dengan teman. Karena apa? Karena bisa jadi dia bercerita pacarnya, ingat kepada pacarnya. Bisa jadi
karena pacarnya mungkin cantik, karena dia mungkin pacarnya terlalu baik. Itu dulu Pak Sarid itu. Jadi bagaimana Anda bisa ingat kepada Allah? Di antaranya ingatlah akan kenikmatan, akan kebaikan dari Allah. Tanpa ada dasar itu sulit. Paham? Tanpa ada dasar itu sulit. Ya, ya kan? Tanpa ada dasar itu sulit sekali. Jadi harus ingat dulu kebaikannya tuh, Pak. Logikanya tadi apa yang saya gambarkan itu. Ya. Jadi orang bisa berzikir ingat kepada Allah, bagaimana caranya? Di antara Anda menyadari akan apa kebaikan dari Allah. Ya. Ya kan? Jadi zikir itu tidak harus dengan hitungan, Pak. Anda duduk di tempat sepi, bisa zikir. Melihat pepohonan, bisa zikir. Ya kan? Melihat hujan, bisa zikir. Melihat air, bisa zikir. Dan lain sebagainya. Itu zikir seperti itu. Zikir itu eling. Ingat kepada Allah. Allah itu, ya, apa namanya zikir? Ingat kepada Allah. Itu zikir. Ya. Ya kan begitu. Ya. Ada yang lewat sampean ikut majlis dan lain sebagainya. Kan begitu. Ya kan. Ya. Jadi dari itu dulu, dari kebaikan itu dulu. Ya, tanpa Anda katakan ada dasar itu sulit. Jadi bagaimana caranya sampean mengikuti ingat kebaikan Allah? Ya dari renungan. Dari renungan itu dulu. Ya. Kalau Anda jarang merenung, makanya orang yang punya hati yang cerdas, ya kan, orang yang punya pikiran cerdas, itu diantaranya perilakunya kadang melakukan sebuah penyendirian, ya kan, melakukan sebuah perenungan. Wong renung ku sejen, Pak, merenung bukan melamun, ya kan, iya kan begitu. Bukan melamun, merenung. Ya kan begitu. Jadi bagaimana katakanlah zikir Anda itu berbobot dari situ dulu. Dari situ. Dari mengingat akan kebaikan Allah. Bahwa pada diri sampean itu banyak sekali kebaikan dari Allah. Tanpa sampean menyadari. Maka zikirmu katakanlah tidak akan sempurna. Ya. Ya kan. Begitu. Jalannya bagaimana? Ajak lawan dzikir wiridan, ya kan? Ada dengan katakanlah sampean katakanlah orang dengan sholat, ada dengan banyak sekali, begitu. Ya, belajaran. Jadi pelajaran untuk masuk ke sana. Tuh. Ya, makanya jar syamatu'illah la tajruk adzikro. Jangan sampai sampeyan itu meninggalkan tidak ingat kepada Allah. Harus belajar. Gitu. Ya, harus belajar ingat kepada dari mana? Dari akan kebaikan Allah dulu dari situ. Tadi sudah saya logikakan begitu. Tanpa ada dasar itu sulit. Ya kan, tanpa ada dasar katakanlah sampean mengingat akan kebaikan dari Allah itu sulit. Itu. Ya kan? Ketika Anda katakanlah sampean ki waras. Allah ngasih enggak sakitnya? Ngasih. Ada hikmahnya enggak Allah ngasih sakit? Ada hikmahnya enggak? Ada. Ada hikmahnya. Sembuhmu ketika Anda sehat mungkin tidak pernah ingat kepada Allah. Ya, tidak pernah ingat kepada dikasih sakit, bisa saja jalan sakit itu cara Allah untuk sampean sadar kepada Allah. Ya kan begitu. Ya. Gitu kata Syekh Muhammad la tatruk adzikra. Jangan meninggalkan
Zikir artinya hatimu harus connect kepada Allah. Ya, bisa dengan ucapan dulu, ya kan? Sambil naik motor, boleh nggak ingat kepada Allah? Ya boleh. Ya, ya. Makanya dulu itu perilakunya orang-orang yang lagi belajar, ya, perilaku orang-orang yang lagi belajar benar, perilaku orang-orang yang katakanlah lagi belajar ingin mendekatkan kepada Allah, banyak bagaimana caranya, diantaranya nyepi. Nyepi itu dalam rangka apa? Bertafakur. Nyepi itu dalam rangka apa? Memikirkan, ya kan? Memikirkan, bertafakur, merasakan diantaranya akan kebaikan dari Allah itu. Dari situ dulu. Tanpa dari situ sulit. Itu dulu, Pak. Ya. Ya kan? Bisa dodok, dipahit dodok dikasih duduk oleh berdiri. Semuanya harus ingat dulu. Tanpa itu sulit. Tuh. Karena apa? Kata Syekh Batu'illah, Anda harus ingat kepada Allah, ya kan? Lagi naik motor, ingat, belajar, ingat kepada Gusti Allah dengan lisan kamu, ya kan? Dengan hati kamu, semuanya. Lagi duduk, lagi dimanapun harus belajar. Lagi ngerokok, lagi ngopi, belajaran. Orang ingat maning, kelingan maning, ayo terus belajaran. Ya kan? Harus belajar seperti itu. Ya, harus belajar seperti itu. Ya. Jadi lagi punya hajat, terutama tidak punya hajat, semuanya harus ingatlah. Ingat Allah. Dan begitu harus belajar ingat. Sebab bagaimanapun kalau Anda sering zikir kepada Allah, fadhkuruni adzkurukum, maka Allah pun akan zikir kepada kamu, ingat kepada kamu. Iya kan? Mang Sadi contoh kelingan bening Gusti Allah. Karena belajar awalnya kan ngebaikan. Mungkin dia dikasih sakit, lalu dia ingat, oh mungkin dia dipuji oleh Allah, lalu dia ingat kepada Allah. Mungkin dikatakanlah dia melihat tetangganya dikasih ujian, lalu ingat kepada Allah dengan ujian tetangga tadi, dia berpikir, merasakan, akhirnya ingat kepada Allah. Katakanlah seperti itu, lalu di hatinya dia ingat terus kepada Allah, Allah pun akan selalu ingat kepada diri kamu. Paham? Paham? Paham belum? Kelingan terus nih Mang Sadi. Caranya bagaimana? Zikir dulu. Iya kan? Iya kan? Zikir dalam pengertian ingat kepada Allah. Iya kan? Begitu. Apa dasarnya? Kata Syekh Mu'ta'ilah, harus selalu ingat kepada Allah. Li'adami khudurika ma'allahi fihi. Li'adami khudurika, karena orang nanane hadire panjenengan, hadire sampeyan, ngadirakene sampeyan, ma'allahi in dalam sertane Gusti Allah, fihi in dalam nalikane zikir. Artinya begini. Idin ikut istighosah. Ya rojak, 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 ya rojak. Cangkem megi ya rojak. Arya rojak kan asma Allah. Ya kan? Cangkem ya rojak, hati ki satu sukses, 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 sukses. Bisa nggak begitu? Bisa nggak terjadi nggak seperti itu? Bisa terjadi. Bisa terjadi. Dan itu banyak seperti itu. Karena latihan bentuk istighosa seperti ini, selain sampean katakanlah mengajukan program-program sampean, hajat-hajatnya sampean, tapi pada satu sisi ini sebagai bentuk latihan. Artinya di luar ini, setelah istighosa ini, Anda sebenarnya harus ingat kepada Allah. Paham maksud saya? Iya kan? Kan begitu. Pertanyaannya, wong ingat karo Gusti Allah iku enaknya selebandi. Cumpama pertanyaannya begitu. Anda yang katakanlah pikirannya masih apa orang yang rindu kepada Allah, ingat kepada Allah, ya kan, menyebut-nyebut dalam hadir keling Gusti Allah, sejauh mana keindahannya, kesenangannya, sejauh mana?
Tanya aja orang yang kesemsem. Mang Rambo lagi bocah, lagi nom, cengar, cengir. Kelingan wartiem, tanya hatinya, suasana hatinya seperti apa? Dia bahagia sekali. Iya kan? Wartiem yang katakanlah ketika lebaran, dia dikasih katakanlah dulu, Mang Rambo pakaiannya, Mang Rambo sendale, Ang katakanlah apa gula watue, Ang rokowe. Dia dalam kesendiriannya, kelingan ning wartiem. Karena apa? Karena di samping wartiem mungkin cantik tapi baik banget. Dari situ dulu. Ya kan? Dari situ dulu. Ya, dari situ dulu. Makanya kata Syekh Mullah, bisa saja Anda ini tidak bisa menghadirkan, tidak ingat kepada Allah ketika Anda berzikir. Maksudnya bagaimana? Ketika sampeyan lagi dodok sila, nyebut ya rojak, tapi hatimu kemana? Makanya dilatih ketika Anda sidak berzikir, ketika Anda katakanlah apa di luar berzikir sendirian, Anda belajar untuk berzikir. Masuk akal nggak? Paham nggak? Belajar untuk ingat kepada Allah. Ning sawah, kelingan karo Gusti Allah. Oh ya, tanaman ini punya Allah, tanaman gini. Maksudnya begitu. Maksudnya sih. Karena mungkin saja Anda lagi kita berzikir, hajat saja yang diinginkan. Bisa saja terjadi. Makanya kata Rasulullah, jangan sekali-kali, jangan meninggalkan untuk zikir ingat kepada Allah. Beli kelingan, arane manusia, belajar kelingan. Oh iya ya, kebaikan dari Allah. Tanya aja Mang Rambo, kebaikan dari Allah ketika dia sakit matanya tidak melihat sejauh mana. Ya. Kelingan Mang Rambo, lagi orang bisa ndeleng. Iya, mahal enggak? Mahal enggak orang bisa melihat? Sangat mahal sekali. Sangat mahal sekali. Iya kan? Sangat mahal. Ya. Orang bisa ndelengkin, orang bisa Allah ngasih jalan. Ya, sejatinya wa idza maritu fahuwa yashfin. Kata Allah, ketika sakit sejatinya aku yang menyembuhkan. Dikasih jalan, dokter cuma pelantara, waras enggak? Dia merasakan kebaikan dari Allah begitu hebat sekali, begitu berharga sekali. Dia ingat. Ya, jangan-jangan orang yang dikasih kebangkrutan, jangan-jangan orang yang dikasih ujian, ketika dia meresepi akan kebaikan Allah, dia katakan lebih tajam zikirnya, ingatnya. Iya Mas Adi. Iya Li. Iya kan? Jadi bersyukur beli ketika Anda diuji kok. Bisa saja bersyukur. Kalau dari sisi ini bersyukur. Ini Allah lagi ingin Anda senang. Cengar-cengir kelingan wartiem seneng beli karu beli kejagan enggak tetangga dua mobil Fortuner, tetangga ume bagus, Mang Rambo hatinya bahagia. Kenapa? Wartiem saja. Paham? Jadi seorang wali gini, seorang kekasih Allah, ya, seorang kekasih Allah hatinya pasti akan bahagia karena dia tidak melihat apapun yang dilihat adalah kebaikan dari Allah. Ya kan? Pak begini Pak. Jangan sampean katakan saya kasih 5 son ini mangson. Ya, beras katakanlah, ya kan? 1 kandek 50 kilo nih. Ditendang. Mangsone beli. Sakit enggak? Nganggo apa? Sakit enggak orang yang ngasihnya? Kenapa Anda sih mencaci dunia padahal dunia itu atas dasar cintanya kepada Allah, kepada dirimu?
Yang salah itu Anda katakanlah apa? Yang salah itu apa yang salah itu? Yang salah itu Anda katakanlah tidak ingatnya kepada Allah. Kalau dunia Anda katakanlah sebagai rasa cinta kepada Allah, ya tadi logikanya. Jangan terjebak, Pak. Dunia ini dikasih oleh Anda dari Allah sebagai rasa cinta. Masa Anda ditendang? Sakit enggak? Kegila-gila teman. Dunia seizinnya, fasilitas yang kamu kasih oleh Allah. Ya, dikasih istri, dikasih rumah, atas dasar cintanya Allah kepada dirimu. Makanya perlu ngaji begitu. Makanya kalau orang tidak mengerti, oh, apa sih dunia? Dunia itu menyakitkan gini. Ini dunia ini dikasih oleh Allah atas dasar cinta. Silakan Anda kelola. Yang salah itu kelingan ning berase oleh karena orang kelingan sing mai ning kita iki mangsud. Sipal berase silakan anak istri dikasih makan lewat beras itu. Tapi tolong saya pun harus diingat kebaikan saya ini. Dunia seizinya ini dikasih oleh Allah. Silakan Anda manfaatkan. Yang salah itu Anda manfaatkan dunianya, tidak ingat kepada yang ngasih dunia ini. Paham nggak Pak? Paham nggak? Duh, pemelu jalan supi ditendang apa mobil dibalang, no. Iya beli sawah didoli, iya kan? Wes kita sih karo pangeran baik, orang nggo ilmu, ya kan? Orang nggo ilmu, ya. Tadi, masuk akal nggak tadi saya kasih contoh yang saya gambarkan tadi di maksud, masuk akal nggak? Masuk akal sekali. Ya. Nabi Sulaiman kaya nggak Pak? Kaya nggak? Kaya nggak? Wali nggak dia? Wali. Dia mencaci nggak? Mencaci nggak dia dikasih kekayaan oleh? Tidak. Ya kan? Tidak. Kekayaan yang dikasih oleh Allah disyukuri. Itu dulu. Disyukuri. Kenapa saya terangkan seperti ini? Ada orang belajar benar, belajar sufi, ya kan? Karena mungkin setengah katakanlah dia salah paham, pulang-pulang, yang dulunya dia bekerja keras nggak mau, yang pagi-pagi ke sawah nggak mau. Istrinya beribad, salah paham. Ini ajaran dari mana begini nih? Kok belajar hati kok udah dimales? Iya kan begitu? Iya kan? Semampu ya kan? Semampu ya kan? Paham Pak? Jangan mencaci dunia karena dunia ini adalah pemberian dari Allah. Ya, yang salah adalah Anda meraih dunia tetapi tidak pernah ingat kepada Allahnya itu. Itu yang salah. Kalau salah katakanlah orang mencaci dunia, banyak sekali katakanlah para wali kaya. Yang salah itu tidak ingat kepada pemberiannya. Kan begitu? Ya kan? Kan begitu. Paham? Jadi zikir itu baik ingat kepada Allah tadi, bisa duduk, bisa duduk. Muanya logika saya kopi hitam sambil kan begitu ilok saya gambarkan seperti itu sekedar contoh saja. Ada kopi hitamnya, ada rokoknya, bisa Anda bisa zikir. Dirabah sing awak. Ya Allah. Dihitung mata. Ilatnya sampeyan begitu kata-kata mangato hilang rasa manis ya, kelepekan. Jari anake teh bruki manis sing ngendi dipai gula masa denggem maning orang kerasa manis. Berbahaya. Dia akan bisa tidur. Ada apa dengan lidah saya? Singgil. Ada apa dengan lidah saya? Kok rasa manisnya hilang? Pahit dicepakin kipak. Dia tidak merasakan pahit. Yang ada manis saja. Dipai katakanlah apakah apa buah-buahan yang pahit kata apa yang buah-buahan yang sangat pahit sekali. Berterawali. Laka pahit berbahaya juga. Karena kenikmatan makanan itu adalah keserasian. Menikmati anak pahite kerasa, manis kerasa, ya kan? Keserasian lidah itu nantinya muncullah yang namanya sedep. Si beribe.
Iya beli Kang. Iya. Iya kan? Loh gitu. Bisa aja istri gue sampai belum bisa berzikir. Tadi salah nggak? Tidak. Ini proses latihannya begitu. Ya kan proses latihannya begitu. Belajarnya emang konon loh. Jadi dikir dodok sikun gue lagi latihan nih. Seharusnya sampean bisa ingat kepada Allah di luar itu. Tuh. Paham? Kata Syekh Mu'ta'ilah, kenapa Anda diajari untuk ingat kepada Allah? Bisa saja Anda ketika zikir tidak ingat. Lagi sileli orang kelingan. Oh begitu. Jadi jalan yang terbaik adalah perenungan itu. Setiap apa persoalan pada direnungi, Pak. Direnungi. Dari mana kuncinya? Ingat bahwa Allah itu maha sayang. Apapun yang pada diri kamu, tolong ingat Allah itu maha sayang. Ingat itu. Allah itu maha sayang, harus ingat. Kejadian apapun ingat itu. Ya. Ya kan begitu. Diuji. Ya. Mang Ramboele dicuekin yang Wartiem, tetap dia baik kok. Wartiem ketika di bel katakanlah di orang nampaknya lagi contoh gini, tetap dia baik. Ya kan? Tunduk beli Wartiem nantinya. Tunduk. Allah maha sayang ketika Anda dikasih ujian. Ya kan? Sejauh mana ada ingat kepada diriku. Kata Allahnya begitu. Paham? Paham? Jadi wong seneng iku Pak, beli sampeyan ngitung 200, 200, 300, 400, 500, 600. Tidak hanya itu. Tapi kesenangan yang sejati adalah hatimu sudah cinta kepada Allah, ingat kepada Allah. Dari mana Anda? Bisa dihitung regane. Napasnya sampeyan iki larang. Atusan juta bakal masuk mati silakan regane kan. Mau nggak Kang atau dikasih 3 miliar? Tapi besok Anda mati. Masih nggak bisa tidur. Ya. Mang Kartono lelep anak mas saglondong gelem li. Mang lo iki masa saglondong gue sampean masa di tanggal yang dicari apa? Ban sing regae murah. Paham? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Sesuatu yang berharga itu bisa saja tidak berharga. Iya kan? Sesuatu yang berharga bisa jadi tidak berharga. Kalau hatimu sudah cinta kepada Allah, indah akan indah semuanya. Paham? Paham belajaran. Kini diarahkan oleh Syekh Mu'ta'ilah, belajaran bareng. Ya, zikir itu tidak, zikir itu eling maknanya. Ya, zikir kelam wirid dan zikir kelam eling makna. Dari mana akan kebaikan dari Allah? Dari situ ya. Ya Mason. Apa sebabnya kata Gusti Allah? Kata Syekh Mu'ta'ilah, li anna ghaflataka an wujud dzikrihi. Karena ketika sampean katakanlah lupa. Ya. Lupa kepada Allah. Tidak ingat kepada Allah. Ya. Ya kan? Tidak ingat kepada Allah. Orang kelingan karo Gusti Allah. Itu asyaddu luwi berbahaya. Fi wujudi dzikrihi in dalam wujud dzikire sampeyan. Artinya sampeyan katakanlah ya lagi dzikir katakanlah lagi duduk ikut istighosah nih. Ikut zikir kan ini bagian dari zikir kepada Allah. Ya, bagian dari zikir kepada Allah. Ikut istighosah ini bagian dari zikir kepada Allah. Tidak ingatnya sampeyan ketika istighosah kepada Allah, ucap ya rojak, tapi hatimu kemana? Lagi sholat katakanlah Allahu Akbar, cangkem mengucapkan mulut lidah kamu menunjukkan Allah, tapi hatimu kemana?
ya kan? Kelingan sawah, ya kan begitu, kelingan udud, kelingan kopi dan lain sebagainya. Ya, itu lebih berbahaya daripada ketika Anda tidak berzikir tapi tidak iling kepada Allah. Maksudnya lagi istighosah sih masih anak maklume orang kelingan karo Gusti Allah. Tapi di luar itu ketika Anda duduk, berdiri, bekerja, ya tidak eling karo Gusti Allah, itu lebih berbahaya. Paham maksud saya? Jadi bagusnya sampean harus connect. Baru sampean akan merasakan kebahagiaan yang sejati situ. Ya, ya, Mang Rambo belajaran ya. Belajaran di deleng sing kebaikan dikit kok. Ya. Ya, dikir ndodok sih kilatian, Pak. Nantinya sampai elinge singko baru ndodok bari kelingan. Oh. Paham? Paham. Nah, kata si wa ta'ala fa asya ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin. Mudah-mudahan kata Syekh wa ta'ala, namanya juga orang belajar. Ya, dari sampean kata mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kamu. Pengen diangkat derajat ya? Dikir. Dikir. Bagaimana cara? Ya ingat karo Allah, Gusti Allah. Ya. Long wiwitan lengkin kelingan, belajar kelingan. Orang kelingan maning belajar maning. Belajaran, kita kepada belajaran. Loh, nantinya kata Syekh Ta'ala, mudah-mudahan Anda ketika Anda belajar eling karo Gusti angkat derajate. Sing sakit jadi waras, sing melarat jadi sugih, sing ora bersyukur jadi bersyukur, sing ora bersabar jadi sabar. Ya kan begitu? Kan begitu nantinya. Apa diangkat derajat Allah seperti itu? Min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikri ma'a wujudi yaqtutin. Ya. Mudah-mudahan Anda diangkat derajatnya, tidak hanya derajat apapun, ya derajat sisi lain, tapi derajat kata Syekh wa ta'ala yang dulunya tidak pernah ingat menjadi ingat. Kang durin delak bae jadi ndeluk. Kang bengene medik-dik bae, kini si katakanlah anak ndeluk-ndeluke. Jadi Syekh wa ta'ala gini. Kang bengene katakanlah meteng-teng bae, gini si anak ndeluk-ndeluke. Belajaran. Ya, Kang tadinya katakanlah zikirnya belum sadar, jadi katakanlah menjadi ada kesadarannya. Jadi tik kabeh Pak. Wong belajar melakukan nanti Bible. Pada baik sampean wong belajar bener aku pasti nemu akan kesalahan. Lalu Allah ngasih kesalahan bagaimana? Untuk berpikir. Untuk belajar dari kesalahan. Yang kesalahan diciptakan yang pangeran, Pak. Bangkrut diciptakan pangeran enggak? Direnungi. Sakit diciptakan pangeran enggak? Direnungi. Nantinya Anda akan tersadar. Ya kan begitu? Nantinya Anda, kita ini akan tersadar. Kata Syekh wa ta'ala, ya Allah akan mengangkat derajatmu yang dulunya Anda lupa. Ya, sepenake dewek. Menjadi Anda ada kesadaran. Kukon mokonon, menjadi Anda ada kesadaran. Meskipun katakan pelan-pelan, Pak. Tiba maning, ya tangi maning. Tiba maning, tangi maning. Tiba maning, begitu. Prosesnya begitu. Belajaran mokonon. Belajaran bener, belajaran keling karo Gusti mokonon. Dupe Mang Rambo katakanlah wis ning plowek, ya tinggalkan. Yang salah begitu. Masa diterima dongaki kita kesalah, jangan begitu, terus saja. Percuma dikir gak kita kikon, jangan begitu, terus saja. Tiba maning jatuh, bangun, jangan berkecil hati. Kang pengene kata orang kelingan aja, anak kelingan masih mending, kata si Matu ilakin. Ya, kata Syekh Ibnu atau ilah. Ya, kan begitu. Oh. Wa min dzikri ma'auji yaqdutin.
ila dzikri ma'a wujudi hudurin. Kamu beli kelingan, ya kan? Anak sadar-sadare setelah sampean terus berproses, ya ngerenung, deleng segala, melihat kebaikan Allah, ya kan? Merasakan akan kebaikan Allah dan lain sebagainya pada diri Anda, dan itu sangat sulit sekali untuk dihitung, sehingga sampean hati sampean bisa hadir. Ya. Ya kan? Allah. Ya. Lengkin Allah, belajar Allah bisa hadir dalam hati sampean. Orang yang hatinya sudah menghadirkan oleh Allah pasti akan mencintai makhluknya tanpa padang bulu, tanpa padang agama. Bisa durung pada belajaran. Tidak mungkin kekasih itu akan mencaci apa pemberian dari Allah, nggak mungkin. Pasti seorang kekasih sejati, apapun pemberian dari seorang pacarnya pasti akan dipuji. Apapun yang diciptakan oleh pasti akan dipuji. Takon Mang Rambo, contoh seneng Jokowi, pribe gandelong apapun pasti akan bercerita seneng. Lah kapadane. Contoh begitu. Ya kan? Seneng ningkin pasti akan bercerita seperti itu. Kang dunia tidak pernah hadir. Begitu sampean bisa menghadirkan Allah. Ya, ketika Anda katakanlah dalam kondisi apapun, pasti Anda bahagia, senang. Sementara ini sampean katakanlah bahagia, ya belum bisa kebahagiaan itu ada di hati. Dari mana? Dari ingin Allah. Anda mungkin baru senang, tapi belum tentu bahagia. Bisa saja ada senangnya, ada bahagia bersamaan. Tapi bisa saja Anda baru senang, belum tentu bahagia. Kan kebahagiaan itu di hati, kesenangan itu di luar. Anda katakanlah makan sate, seneng nggak? Belum tentu hatimu bahagia. Ya, belum tentu hatimu bahagia. Karena ketika Anda makan sate, tidak pernah mensyukuri. Kelingane, pengene, mangane sate, dodoknya ning hotel bintang 5. Kelingane mangan sate, dodoknya karo janda pirang bisa. Tapi ketika Anda makan sate di rumah gubuk bersama istri kamu, mensyukuri, nikmat enggak? Nikmat, senang, ada bahagianya. Mangan sate karo istri kamu, pikirannya sampeyan ning wadon sejen. Bahagia enggak? Senang, tapi tidak belum bahagia. Ya. Tadi itu jatuh, bangun lagi. Dari tidak sadar bisa jadi Anda bisa menghadirkan. Sedikit lagi, Kang. Ya, wis hadir gini ngati iki. Ya. Allah ning ati iki. Lidahmu tidak pernah mengucapkan Allah tapi hatimu kelingan. Ya. Yang namanya zikir itu hati, lidah itu cuma mendorong, Pak. Ya kan? Mendorong. Dodok, spesifik bisa jadi dia lagi zikir. Makanya orang yang katakan tirakat kuduk anak guru lu supaya aja kesasar, Pak. Paham? Paham Mang Tad? Makanya wong tirakat, wong nyepi, wong puas kuduk anak guru lu supaya aja kesasar. Ya, pada baik awalnya tujuannya ke Jakarta, ada nggak yang kesasar? Mang Ato karo Mang Rambo, dia katakanlah mau ke Jakarta, Mang Rambo ngerti ada kompasnya, caranya, tahu rutenya. Mang Ato sedikit ilmunya kesasar. Peluang kesasar ini akan Mang Ato. Kenapa? Karena tidak ada yang mengarahkan, asas runtul baik. Paham kan? Paham. Ya, bisa hadir gini ngatirnya, sangat bahagia sekali orang seperti itu. Wa min dzikrin ma'a wujudi khudurin ila dzikrin ma'a ghaibatin. Setelah bisa menghadirkan Allah, baru dia katakanlah apa? Ghaibah itu sudah gaib. Gaib itu sudah tidak melihat apapun, yang dilihat itu Allah. Paham?
Logikanya kemarin Pak, ya, contoh ning Jawa supaya bisa masuk akal, diulang lagi. Ratmina lah, bleg-blegan bilang teman Baridin lah. Bleg-blegan blimang, ning tarling gak? Ya bengene, ketika dia kayak lagi bleg-blegan ning Baridin lah, apa yang dia lihat pasti yang dilihat itu Baridin. Mang Rambo ki bakal us demen bleg karo sarkem, wis pari sarkem bisin pikirakan. Matanya lihat apapun yang dilihat, di hatinya ada sarkemnya. Orang yang sudah tingkatannya sudah benar-benar meniadakan yang lain, maka di hatinya yang dilihat aja Allahnya. Paham? Paham? Paham. Di masyarakat itu kalau sudah sampean sudah menghadirkan, meniadakannya ada Allah, pasti indah. Ya, ya kan begitu. Dengan agama yang berbeda di tangan Anda, pasti dia pernah mencaci. Allah bikin agama yang berbeda ini, dia akan melihat Allah. Ini yang dibikin oleh Allah. Bisa saja, bisa beli Gusti Allah dunia, sealam jagat raya Islam KB, bisa beli. Bisa, sangat bisa sekali. Iman KB bisa beli. Bisa. Sugi KB bisa beli. Melarat KB bisa beli. Kenapa di dunia ini ada agama yang berbeda? Itu sengaja diciptakan oleh Allah. Tapi ketika ada orang yang sudah hatinya ya meniadakan yang lain, yang hatinya yang ada hanya Allah, melihat agama yang berbeda, melihat suku yang berbeda, melihat derajat yang berbeda, yang dilihat hanya Allah. Bisa dorong? Pada dorong bisa belajar. Telang Mang Rambo, bagian mengkong ciptaannya pangeran. Ya kan begitu? Iya kan? Begitu. Telang Mangrus bagian mengkong ciptaannya pangeran. Ya kan begitu? Telang wong sugih ciptaannya pangeran, telang wong pelarat ciptaannya pangeran. Tapi bakal sumpama sampeane katakanlah belum sampai ke situ, sing dideleng sing ayu baik Mang Rambo. Sing dihargai itu orang kayanya saja. Yang dihargai yang berpangkatnya saja. Orang yang sudah tingkatannya adalah sudah ghaibah, sudah meniadakan yang lain, yang ada hanya Allah, dia tidak membeda-bedakan. Paham? Paham? Anda akan diuji nantinya, Pak. Diuji dengan masyarakat yang berbeda dengan Anda, di hatimu masih enggak melihat Allah. Ajaklah. Ya kan begitu? Dekatilah. Karena bagaimanapun dia makhluk Allah. Dia dibikin oleh Allah, berbeda dari dia kan. Dekatilah. Ku mengkonon. Aku setengah kanan lu mengkonon. Beli kayak Mang Rambo. Tiba jebret. Lah bengen ki musuh kita gen rebutan wadon. Balik maning. Dia dak musuh kita. Tapi begitu sampean katakanlah tingkatannya sudah ke sana. Dulu ini musuh saya. Tapi begitu Mang Rambo sudah tingkatan ke sana, dirangkul, ditolong. Iya kan begitu? Kok bisa berbeda aja katanya? Dia mungkin banyak ujian oleh Allah. Ya, kan begitu? Kan begitu. Kalau sudah kesana begitu. Di Indonesia itu orang yang sudah tingkatannya seperti ini, saya diantaranya adalah dulu itu namanya Gus Dur. Sudah tingkatannya ke situ, dia tidak melihat apapun. Dia sudah terlena dengan kasih sayang Rahman Rahim Allah. Melihat manusia semua dirangkul semuanya. Ya kan? Kalau di Indramayu itu Buya Syakur. Kalau di Indramayu sudah tingkatannya sudah meniadakan yang lain, yang dilihat hanya Allah. Seperti itu. Berat enggak untuk cengkat-cengkat itu? Kalau orang sudah cengkat itu hebat. Kita baru belum cengkatannya ke situ. Melihat itu baru yang kaya, yang miskin, yang gitu. Yang dilihat hanya bukan Allah. Ya wa una. Paham wa una? Paham. Ya, pelajaran dikir. Dikir itu tidak hanya sampean ya rojak-rojak saja, nilang wiwitan bisa dikir, nilang banyu bisa dikir, nilang sawah bisa dikir, nilang ya kan semuanya bisa dikir, eling karo Gusti Allah. Begitu. Belajar sadit-saditik. Dari sampean nantinya lupa,
karena terus belajar dari eling. Ya kan, dari situ dulu. Awalnya lupa terus belajar terus. Karena dari bisa menghadirkan Allah. Kalau sudah hatimu bisa menghadirkan Allah, semua yang dilihat, apa yang kedeleng ning sampean, yang dilihat itu bukan makhluknya, nantinya yang dilihat hanya Allah. Tuh, kan begitu. Ya, nyun sewu, nyun agung pangapunten, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.